Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau bikin preview pertandingan hari Senin malam waktu Belanda atau waktu Inggris ya, atau mungkin hari Selasa dini hari waktu Indonesia. Pertandingan kandang terakhir Manchester United musim ini, musim 2021-2022. Pertandingan menghadapi Brentford. Ini merupakan 3 pertandingan atau pertandingan nomor 3 terakhir sebelum akhir musim, karena setelah menghadapi Brentford, Manchester United ini akan tandang menghadapi Brighton dan terakhir menghadapi Crystal Palace, di mana menghadapi Brighton dan juga Crystal Palace ini Manchester United akan melakoni partai tandang ya. Praktis kalau begitu memang partai menghadapi Brentford ini adalah partai terakhir di kandang. Sebelum menghadapi Brentford ini, Manchester United di pertandingan sebelumnya berhasil menahan Chelsea 1-1 di pertandingan yang sebenarnya menurut gua secara teknis terlihat betul memang ada gap ya, ada perbedaan antara Manchester United dan juga Chelsea. Level itu tidak bisa dipungkiri, ada gap di sana ya. Cuman kalau dari sisi hasil, sekali lagi dari sisi hasil, tentu saja kemarin menghadapi Chelsea ini ada perkembangan di mana di 2 pertandingan sebelumnya Manchester United kalah menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Arsenal, tapi menghadapi Chelsea berhasil mengambil 1 poin. Dan di Twitter itu gue tulis ada satu faktor lagi ya, di mana setelah 4 pertandingan sebelumnya Manchester United selalu kebobolan di babak pertama. Akhirnya ketika menghadapi Chelsea itu berhasil clean sheet di babak pertama. Tapi tentu saja kalau dari sisi permainan, Chelsea punya banyak peluang betul ya untuk bisa sebenarnya mencetak gol, bahkan lebih dari 1, tapi faktor klinikal mereka yang kurang. Lalu juga David De Gea. Lalu di babak kedua di mana Manchester United lebih banyak menumpuk orang di pertahanan, artinya berusaha untuk menjaga box atau kotak dari Manchester United sendiri, itu juga menurut gue ada faktor akhirnya kita hanya kebobolan 1 gol di pertandingan tersebut. Nah, selesai ngomongin soal masalah pertandingan menghadapi Chelsea, sekarang menghadapi Brentford. Ini adalah 5 pertandingan terakhir dari kedua tim, baik itu Manchester United maupun juga Brentford. Brentford ini bisa dilihat ya, setelah mengalami kekalahan 2-1 menghadapi Leicester, praktis setelahnya tidak pernah kalah lagi. Bahkan sempat 3 kali secara beruntun ini memperoleh kemenangan. Menghajar Chelsea di Stamford Bridge, menghadapi West Ham, mereka pun juga bisa menang. Dan ketika menghadapi Watford, tim yang kandidat kuat degradasi, mereka pun juga berhasil memetik 3 poin di sana. Dan partai terakhir mereka menahan imbang Tottenham 0-0. Nah, di klasemen ini adalah posisi di klasemen ya. Manchester United berada di peringkat ke-6, sementara Brentford ini sudah safe berada di peringkat ke-12. Peringkat 12 dengan nilai 40, sorry ya. Maksud gue safe adalah dari ancaman degradasi, dan tentu saja ini merupakan prestasi tersendiri dari Brentford ya, yang bisa stay, bisa memperpanjang durasi untuk tetap bermain di kasta sepak bola tertinggi Liga Inggris, Premier League ya. Praktis juga sempet gua itu bikin video tentang tim yang gua perkirakan akan degradasi, dan jujur pada saat itu gua menempatkan Brentford salah satu tim yang akan degradasi, karena sebelum tahun baru memang penampilan dari pasukan Thomas Frank ini cukup labil ya, banyak sekali memperoleh hasil-hasil yang tidak bagus. Tapi gue sadar betul ketika sehabis bursa musim dingin ini perlahan hasilnya positif. Tidak bisa dipungkiri kedatangan seorang Christian Eriksen ini mampu memberikan warna baru bagi Brentford. Tapi pemain yang harus diwaspadai menurut gue bukan hanya Christian Eriksen. Ini adalah pemain Brentford ya, yang berperan dalam gol dan juga assist. Artinya gol yang dicetak oleh Brentford sampai dengan saat ini ada 3 orang, tapi gue pengen memfokuskan di 2 yang paling depan, itu ya Ivan Toney dan juga Bryan Mbeumo, di mana total sudah 16 dan juga 11 kali berperan. Total dari 2 pemain ini ada 37, berarti gol
yang mereka ada kontribusi langsung baik itu berupa gol maupun assist. Nah, dua pemain ini menurut gue harus diwaspadai oleh lini belakang dari Manchester United. Dan tentu saja selain dua pemain tersebut, Christian Eriksen ini juga menurut gue pemain yang harus diwaspadai ya, bagaimana pergerakannya, kematangannya, skillnya ini betul-betul mampu mengangkat Brentford. Dan ini juga di sisi lain menunjukkan kalau Christian Eriksen ini, seorang Christian Eriksen ya, memiliki kontribusi yang cukup besar. Artinya dia kontribusi untuk mengangkat tim itu juga bagus ya. Selepas dia kolaps di Euro kemarin, sempat istirahat, lalu kontraknya selesai dengan Inter Milan kalau tidak salah, dan Brentford ini mengambilnya ya. Nah, ini menurut gue juga cukup menarik karena Christian Eriksen juga sering didengung-dengungkan, dirumorkan, diminati oleh Manchester United. Tapi itu kita nggak kesana lah ya. Dan ini adalah rating ya dari Christian Eriksen sendiri, di mana dari 4 pertandingan terakhir bisa dikatakan ratingnya cukup tinggi nih, rating dari SofaScore ya. Bahkan dari 4 pertandingan terakhir sudah menciptakan 1 assist dan juga 1 gol. Jadi menurut gue ini sekali lagi harus diwaspadai Christian Eriksen. Lalu setelah itu ini adalah formasi ketika Brentford menghadapi Tottenham. Dan menurut gue formasi ini sangat mungkin sekali akan diterapkan ketika menghadapi Manchester United. Memang bisa dilihat mereka menempatkan 5 back ya, 5-3-2. Seakan-akan bertahan, tapi kalau lihat statistiknya, nah ini dia statistik total. Walaupun ball possession dikuasai oleh Tottenham Hotspur, tapi total shots mereka yang menguasai banget ya. 15 kali total shots, 2 on target, 6 off target, 7 terblok, luar biasa. Sementara Tottenham di sisi lain justru shot on targetnya mereka bisa bikin 0, tidak ada yang on target, luar biasa. Dan bagaimana dengan Manchester United, skuad Ralf Rangnick sendiri ya menghadapi Brentford yang tadi maksud gua perlihatkan itu, gue ingin menunjukkan sebenarnya bagaimana berbahayanya Brentford. Walaupun tim ini tim promosi katakanlah demikian ya, tapi sama sekali tidak bisa dipandang remeh karena memang trennya itu sedang dalam kondisi yang sangat positif dengan baik ya, kondisinya juga. Dan ini tidak berlaku ketika mereka bermain kandang saja, tapi di beberapa pertandingan terakhir juga menunjukkan ketika mereka bermain tandang, mereka pun juga cukup berbahaya. Bahkan ketika mereka ketinggalan dulu juga mereka tetap bisa berbahaya. Dan ini membutuhkan bukan hanya agresivitas atau determinasi yang cukup bagus ya, work rate, kerja keras itu harus ditunjukkan oleh para pemain, tapi juga konsentrasi dan fokus. Di mana konsentrasi dan fokus ini kalau menurut gue di 4 pertandingan terakhir dari Manchester United paling tidak ini masih jadi sektor yang atau hal yang menjadi, kalau gue bisa bilang bahkan titik lemah ya dari Manchester United. Memang ini membaik ketika menghadapi Chelsea, tapi jangan lupa di pertandingan tersebut juga Chelsea sebenarnya punya banyak peluang, hanya saja mereka kurang clinical. Nah, sekarang kita kalau membahas soal masalah formasi, ini tentunya ada kaitannya dengan ketersediaan skuad, di mana di konferensi pers Ralf Rangnick sudah menyebutkan ada beberapa pemain yang pastinya akan absen. Jadon Sancho pasti absen, Edinson Cavani belum bisa tersedia dari awal ya, walaupun sudah latihan kabarnya hari Jumat. Fred masih diragukan. Jadi menurut gua Harry Maguire pun juga demikian, Jesse Lingard pun juga demikian. Jadi ada banyak katakanlah keterbatasan masih akan menyelimuti kubu Manchester United. Nah, bagaimana gua memperkirakan formasi menghadapi Brentford di partai kandang terakhir nanti di Old Trafford? Gua perkirakan Manchester United akan menggunakan formasi seperti biasa ya, 4-2-3-1. Di mana prediksi gue 4 pemain di belakang itu akan diisi oleh Diogo Dalot, lalu Alex Telles di sebelah kiri, Rafael Varane dan juga Victor Lindelof di back tengah. Sementara pivot Scott McTominay dan juga, nah ini dia pemain yang menurut gue justru tampil di beberapa pertandingan terakhir ini cukup bagus, Nemanja Matic menurut gue di 2 pertandingan terakhir paling tidak ya, ini menunjukkan betul bagaimana dia memiliki kontribusi yang cukup bagus
di lini tengah, bahkan di gol dari Manchester United di 2 gol terakhir yang masing-masing dicetak oleh Cristiano Ronaldo, Nemanja Matic itu menyajikan ya asis bagi Cristiano Ronaldo, luar biasa. Di depan kedua gelandang pivot ini menurut gue akan ditempati lagi oleh Bruno Fernandes yang kemungkinan besar akan sekali lagi menjabat sebagai kapten. Dan di sektor sayap sektor sayap serang, agak belibet, sektor sayap serang di sebelah kanan menurut gue akan ditempati oleh seorang Anthony Elanga ya. Sementara di sayap kiri, nah ini dia nih, di sayap kiri ini menurut gue yang gue sebenarnya ingin supaya sebenarnya bukan seorang Marcus Rashford, jujur saja. Kenapa? Karena Marcus Rashford di penampilan terakhir ketika menghadapi Chelsea tampil menurut gue tidak bagus, cukup buruk. Oleh karena itu, gue perkirakan di sektor ini ya akan ditempati oleh seorang Juan Mata. Mungkin nanti Marcus Rashford akan bisa tampil di babak kedua, tapi menurut gue sih Juan Mata yang akan ditampilkan dulu. Bisa jadi nanti setelahnya bukan Marcus Rashford yang main, atau bisa juga seorang Edinson Cavani. Tapi akan ada banyak pilihan di situ, atau mungkin juga pemain muda ya seperti Garnacho, atau juga pemain lain lah, Sola Sotire kayak begitu juga masih bisa ditampilkan. Tapi gua perkirakan Juan Mata kali ini yang akan mendapatkan tempat sebagai starter. Dan tentu saja bagi kedua pemain, Juan Mata maupun Nemanja Matic nanti akan menjadi partai yang spesial. Kenapa? Karena akan menjadi partai terakhir bagi mereka berdua ini di Old Trafford. Di sisi lain ini gue juga ingin menyinggung sedikit ya mengenai dua pemain ini. Menurut gue dua pemain ini cukup luar biasa. Didatangkan sama-sama dari Chelsea, sumbangsinya menurut gue juga cukup luar biasa. Juan Mata didatangkan di zamannya, bahkan dari zamannya David Moyes ya, didatangkan khusus untuk mengangkat tim, utamanya di lini tengah serang. Dan setelah itu memang dia sempat mengalami masa-masa yang tampil cukup vital, tampil cukup baik, tampil cukup kerja keras ya, berkarakter juga. Bahkan sempat dibuat banner tuh Super One kalau tidak salah ya di Old Trafford. Mudah-mudahan di partai terakhir ini mereka bisa mengangkat ya karakter performa tim untuk memberikan hasil baik terakhir lah ya untuk musim ini, musim yang sangat buruk bagi Manchester United. Tapi menurut gue para fans, terutama fans di Old Trafford, berhak lah ya untuk mendapatkan kado terakhir, kado pamungkas dari tim untuk musim ini dengan hasil yang manis, 3 poin. Tapi sebelum itu tentu saja yang harus mereka lakukan adalah mereka harus tampil semangat, tampil ya sekali lagi gue ulangi ya, tampil dengan karakter, berjibaku, disiplin, fokus. Itu menurut gue yang penting. Karena secara individu sebenarnya sejatinya, sekali lagi nih ya, ringan amatiran, mereka ini pemain-pemain dengan kualitas individu yang bagus sebenarnya. Cuman ya gue juga nggak tahu kenapa kualitas mereka ini tidak bisa berkembang, tidak bisa merekah, katakanlah demikian, di atas lapangan. Yang mudah-mudahan saja partai kandang terakhir di Old Trafford ini nanti akan memberikan kado yang manis bagi para fans, terutama yang akan hadir di Old Trafford. Mengenai prediksi, ya mudah-mudahan sih bisa memetik 3 poin, itu yang gue harapkan. Mungkin 2-1 bagi Manchester United. Semoga saja jadi kenyataan ya. Atau mungkin ya intinya penting kita menang lah untuk pertandingan terakhir di kandang ini. Bagaimana menurut teman-teman? Ada prediksi formasi, prediksi hasil, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.